Shalom, selamat pagi, selamat bertemu kembali dengan Brulan dalam pelajaran hari ini. Kita akan masuk kepada pelajaran bab 5 bagian yang kedua, ibadah di gereja. Sumber pengajaran dalam ibadah agama Kristen di gereja adalah Alkitab. Alkitab adalah Alkitab suci umat Kristen yang terdiri dari dua bagian besar, yaitu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Alkitab kita akui sebagai firman, yaitu dalam Yohanes 1 ayat 1, firman itu adalah Allah, Allah adalah firman. Begitu juga dalam 2 Timotius 3:16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi Alkitab itu juga murni keasliannya, terjamin dan dapat dipercaya karena Alkitab ditulis sangat jelas dan teratur sehingga mudah dipahami. Alkitab itu adalah sabda Allah. Ada beberapa pokok pengajaran penting dalam Alkitab, yaitu yang pertama adalah doa Bapa kami. Doa Bapa kami menjadi tolak ukur bagi kita dalam berdoa. Diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya untuk kita bisa mengikuti doa tersebut. Yang kedua adalah sakramen. Sakramen dalam agama Kristen ada dua. Yang pertama sakramen baptisan kudus dan juga sakramen perjamuan kudus. Sakramen perjamuan kudus adalah diperintahkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya agar kita mengikuti dan meneladani perjamuan yang Tuhan Yesus lakukan. Kita lakukan itu untuk mengenang pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Sedangkan sakramen baptisan kudus, kita harus sebagai orang percaya harus mengikuti baptisan karena baptisan itu menjadi lambang pertobatan bagi setiap orang yang percaya. Jadi dalam ajaran agama Kristen, sumber ajarannya adalah Alkitab. Alkitab menjadi otoritas tertinggi yang harus ditaati oleh setiap orang Kristen. Di dalam Alkitab itu kita menemukan ajaran-ajaran Tuhan Yesus, kembali tadi Ibu bahas, dari doa Bapa kami, pengakuan iman rasuli, dan juga sakramen baptisan kudus, sakramen perjamuan kudus yang kita biasa lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Begitu juga di dalam acara-acara gereja ada yang disebut dengan liturgi. Liturgi adalah tata ibadah yang dipakai dalam sebuah gereja. Jadi dalam tahun-tahun gereja untuk menentukan tema gereja pada minggu ini atau lagu apa yang mau dipakai minggu ini, itu dibagi dalam dua bagian besar, yaitu bagian yang pertama adalah liturgi dalam minggu-minggu kelahiran Tuhan Yesus yang disebut dengan lingkaran kelahiran. Lingkaran kelahiran ini terdiri dari 4 minggu masa-masa Advent dan 2 minggu masa-masa Natal. Sedangkan lingkaran kebangkitan 6 minggu masa Prapaskah, 7 minggu masa Paskah. Serta ada 32 atau 33 minggu yang merupakan minggu-minggu biasa. Dan minggu-minggu ini biasanya diatur oleh gereja untuk menentukan tema-tema dalam setiap hari minggunya. Jadi kesimpulan bagi kamu pada hari ini, sumber pengajaran dalam ibadah di gereja adalah Alkitab. Alkitab yang kita kenal sebagai kitab suci orang Kristen terdiri dari dua bagian besar, yaitu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Alkitab Perjanjian Lama berisi tentang penciptaan sampai Tuhan Yesus menjanjikan kedatangan Sang Mesias. Ada 39 kitab dalam Perjanjian Lama. Sedangkan dalam kitab Perjanjian Baru ada 27 kitab. Dan kitab-kitab tersebut berisi dari mulai nubuatan Yesus dari Perjanjian Lama digenapi dengan kelahiran Tuhan Yesus sampai kepada akhir zaman. Jadi di dalam pengajaran-pengajaran yang dilaksanakan di dalam gereja, di gereja manapun, sumbernya adalah Alkitab. Itu sebabnya kita harus membaca Alkitab kita setiap hari. Lalu kita melakukannya karena menurut 2 Timotius 3:16 Alkitab itu bermanfaat
untuk mengajar, mengatakan yang salah, mendidik orang dalam kebenaran. Ada 4 manfaat Alkitab, nanti kamu coba ulang kembali di rumah. Dan menjadi sumber pengajaran bagi orang Kristen adalah Alkitab. Jadi anak-anak Bu Guru yang baik, bacalah Alkitabmu di rumah lalu lakukan setiap harinya. Begitu juga dengan tugas yang Ibu berikan. Tugas kamu minggu ini ada 3. Yang pertama, kerjakan kegiatan pembelajaran di halaman 45 sampai halaman 50. Yang kedua, Ibu sudah pernah menyuruh kamu menghafalkan doa Bapa Kami. Ibu minta untuk dihafal kembali, mana tahu ada yang sudah lupa. Dan yang ketiga, hafalkan pengakuan iman rasuli. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Kiranya kalian semua tetap sehat, Ibu sehat, kita semua tetap semangat. Salam dalam nama kasih Tuhan Yesus. Salam, Tuhan Yesus memberkati kita, selamat mengerjakan tugasnya. Amin.